Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mengenai routing. Jadi transmisi data di jaringan lokal. Routing adalah proses membawa paket dari satu node asal ke node tujuan melalui satu atau beberapa node lainnya. Misalnya ini ada komputer A, ini bergabung dengan jaringan 10.0.0.0 ini dengan nomor IP-nya 10.0.0.1 untuk komputer A. Dan A ingin berhubung dengan B, R, ya, maka ini A akan memeriksa tabel routing yang ada di komputernya. Ini tabel routingnya. Jadi kalau tujuan ke network 10.0.0.0 dia lewatnya jaringan lokal. Nah, untuk jaringan 10.0.0.0 ini contohnya ke 10.0.0.2 dan 10.0.0.3, maka interface yang digunakan adalah transmisi data adalah melalui jaringan lokal Ethernet. Agar dapat berkomunikasi dengan 10.0.0.2 dari A ingin ke B, maka A membutuhkan hardware address dari B. Untuk mendapatkan address tersebut, A ini melakukan namanya ARP broadcast. Jadi A ini mengirim ARP request ke alamat broadcast 255.255.255 untuk menanyakan MAC address dari 10.0.0.2, dan B ini akan menjawab dan memberikan MAC address yang dimilikinya. Selanjutnya A dan B dapat melakukan komunikasi data melalui hardware address tersebut. Ini untuk transmisi data di jaringan non lokal. Jadi kalau A ingin berhubung dengan C dari jaringan 20.0.0.0, maka A tidak dapat melakukan hal tersebut karena tabel routing A ini dia tidak mempunyai informasi untuk mencapai jaringan 20.0.0.0. Yang hanya diketahui adalah di tabel routingnya dia 10.0.0.0 dan itu melewati jaringan lokal. Agar berkomunikasi dapat dilakukan, maka administrator di A itu harus memberikan informasi ke tabel routing, yaitu bagaimana dapat mencapai jaringan 20.0.0.0. Ada dua cara, yaitu masukkan dan menyimpan tabel routing dengan static routing atau menggunakan default routing. Ini static routing fungsinya, jadi ada tujuan, ini awalnya dia 10.0.0.0 lewat jaringan lokal dan ditambahkan ke 20.0.0.0 melalui 10.0.0.3. Ini alamat routernya. Jadi si simpul pada jaringan 20.0.0.0 ini harus dilewatin atau dikirim ke 10.0.0.3. Kelemahan dari konfigurasi ini adalah bila ada jaringan baru, maka harus dibuat static routing yang baru lagi, tambahin baru oleh si administrator di A. Nah, itu alternatif lainnya adalah menggunakan default routing dan dynamic routing. Default routing umumnya direpresentasikan melalui jaringan 0.0.0. Jadi dia tidak mengacu ke suatu network dari 0.0.0 gitu. Jadi bila A menerima jaringan tujuan yang tidak terdaftar pada tabel routing ya, maka A ini akan menggunakan default routing. Default routing tidak lain adalah static routing dengan tujuan 0.0.0. Jadi bisa seperti ini. Kalau diteliti, bila diteliti lebih lanjut, maka tabel routing yang ada di R adalah sebagai berikut. Kalau tujuannya ke 10, dia lewatnya 10.0.0.3. Kalau tujuannya ke 20, dia akan lewat 20.0.0.1 karena ini IP yang dimiliki oleh router. Router adalah peralatan jaringan yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Dengan demikian, router ini minimal mempunyai dua network interface. Jadi ini pada contohnya terdapat 3 buah jaringan, ada 10, 20, 30. 10, 20, 30. Maka routing tabel masing-masing router akan terlihat sebagai berikut. Di routing 1 tujuannya 10, dia lewat 10.0.01 interface Ethernet. Kalau dia lewat 20, jadi dia lewatnya 20.0.0.1, ini lewatnya serial. Untuk routing 2 tujuannya 30, dia lewat 30.0.0.1, ini interface Ethernet. Nah, kalau dia mau terhubung ke jaringan 20, dia harus melewati 20.0.0.2 nih lewat serial. Jadi simpul pada jaringan 10.0.0.0 tidak dapat menghubungi jaringan 30.0.0.0, serta sebaliknya juga demikian.
Hal ini terjadi karena router 1 tidak mempunyai informasi di mana jaringan 30 tersebut. Juga router 2 tidak mempunyai informasi tentang jaringan 10. Nah, informasi dapat diberikan kepada router melalui static routing. Namun, bila jaringan tersebut berkembang dengan menempatkan banyak router, maka administrator akan mendapatkan kesulitan dalam skalabilitas. Setiap kali terjadi perubahan jaringan, maka administrator harus mengubah informasi tersebut. Masalah pertukaran informasi ini diselesaikan dengan protokol yang disebut dengan protokol routing. Protokol ini digunakan router untuk saling memberikan informasi tentang jaringan yang diketahuinya. Nah, jadi kalau ada tabel routingnya, ini akan seperti ini. Di routing 1, dia ada tujuannya ke 10, lewat 10.0.0.1, ini interface internet, metriknya 0, dan tujuannya ke 20, dia lewat 20.0.0.1, ini lewat serial, metriknya 0, dan untuk ke 30 dia lewatnya 20.0.0.1 di serial. Itu juga tabel 2 routing 2 gitu ya, routing tabel pada routing 2. Jadi tujuannya ke 30 dia harus lewat 30.0.0.1 ini Ethernet, dan tujuannya ke 20 network 20 dia melewati IP 20.0.0.2 ini serial, dan dia tujuannya ke network atau IP ke 10, maka dia melewati IP 20.0.0.2 ini serial. Metrik adalah ukuran biaya yang akan diperhitungkan oleh router dalam menentukan router terbaik best path. Metrik di atas menggunakan teknik berdasarkan jumlah hop atau loncatan. Berarti kalau yang seperti 0 tidak ada loncatannya, ini yang 1 berarti 1 loncatan. Routing statis. Routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan router di routing tabel dari setiap router. Routing statis memiliki keuntungan sebagai berikut: tidak ada overhead waktu pemrosesan pada CPU router lebih murah dibanding dengan routing dinamis, tidak ada bandwidth yang digunakan di antar router. Routing statis menambahkan keamanan karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Routing statis memiliki kerugian sebagai berikut: administrator harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar. Jika sebuah network ditambahkan ke internet network, si administrator ini harus menambahkan sebuah rute ke semua router secara manual. Routing statis tidak sesuai dengan network yang besar karena menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full time sendiri. Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di router tabel ke router hop berikutnya. Biasa digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing tabel pada router. Ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Ini akan membedakan dalam hal proses CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Router dan routing protokol tidak lain ada deskripsi formal dari set atau rule dan konversi yang menentukan bagaimana device-device dalam sebuah network bertukar informasi. Ada dua tipe dasar protokol, ada router protokol. Ini merupakan protokol yang dapat dirutekan oleh sebuah router. Protokol memungkinkan router untuk secara tepat mengimplementasikan logical network. Ini contohnya adalah IP, IPX, AppleTag, dan DECnet. Terdapat 3 kelas routing protokol, itu ada distant vector, link state, sama hybrid. Untuk distant vector ini menentukan jalur terbaik ke sebuah network. Remote dengan menilai dari jaraknya. Router dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju ini akan menjadi rute terbaik. Baik RIP dan IGRP adalah routing protokol jenis distant vector. Di RIP dan IGRP ini mengirimkan semua routing table ke router-router yang terhubung secara langsung. Dan untuk link state ini disebut juga sebagai protokol sort path first. Jadi setiap router akan menciptakan 3 buah tabel terpisah. Satu dari tabel ini akan mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung. Satu tabel lain menentukan topologi dari keseluruhan internet network, dan tabel terakhir digunakan sebagai routing tabel. OSPF adalah sebuah routing protokol IP yang sepenuhnya link state. Jadi protokol link state mengirim update-update yang berisi status dari link mereka sendiri ke semua router di network. Dan juga hybrid. Untuk protokol hybrid ini menggunakan aspek-aspek dari routing protokol jenis distant vector dan routing protokol jenis link state.
Contohnya adalah EIGRP. Routing protokol ini digunakan untuk merawat routing table pada router-router. Contoh dari routing protokol ada OSPF, RIP, BGP, IGRP, dan EIGRP. RIP itu adalah Routing Information Protocol. Ini jenisnya Distant Vector Protocol. Jadi cara merawat daftar di dalam tumpukan network lain ini berdasarkan jumlah hop. Ini jumlah router yang harus dilalui oleh paket-paket untuk mencapai address tujuan. RIP ini dibatasi hanya sampai 15 hop. Broadcast diupdate dalam setiap 30 detik untuk semua RIP router guna untuk menjaga integritas. RIP cocok diimplementasi untuk jaringan yang kecil. Ada OSPF atau Open Shortest Path First. Ini merupakan link state protocol menggunakan kecepatan jaringan berdasarkan metrik untuk menetapkan path ke jaringan lainnya. Setiap router merawat map sederhana dari keseluruhan jaringan. Update dilakukan via multicast dan dikirim. Jika terjadi perubahan konfigurasi, OSPF cocok untuk jaringan besar. EIGRP atau Ancient Interior Gateway Routing Protocol. Ini termasuk Distant Vector Protocol. Jadi untuk merawat satu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. Jadi IGRP ini menggabungkan juga konsep link state protocol. Broadcast diupdate setiap 90 detik semua IGRP router berdekatan. Tiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. Nah, IGRP ini sangat cocok untuk jaringan besar. Lanjut ada BGP atau Border Gateway Protocol. Ini merupakan Distant Vector Exterior Gateway Protocol. Bekerja secara cerdas untuk merawat path ke jaringan lainnya. Update-nya dikirim melalui koneksi TCP. Selanjutnya ada Administrative Distance atau AD. Administrative Distance digunakan untuk mengukur apa yang disebut kedapat kepercayaan dari informasi routing yang diterima oleh sebuah router dari router tetangga. Ini AD ini adalah sebuah bilangan integer 0 sampai 255, di pada 0 adalah yang paling dapat dipercaya dan 255 berarti tidak akan lalu lintas data yang akan melalui rute ini. Jika kedua rute menerima dua update mengenai network rute yang sama, maka hal pertama dicek rute adalah AD-nya. Jika satu dari router yang di-advertise atau diumumkan ke router lain memiliki AD yang lebih rendah dari yang lain, maka rute dengan AD terendah tersebut akan ditempatkan di routing tabel. Jika kedua rute yang di-advertise memiliki AD yang sama, maka disebut metrik dari routing protokol, misalnya jumlah hop atau bandwidth dari sambungan yang akan digunakan untuk menentukan jalur terbaik ke network remote. Kalau masih sama kedua AD dan metrik, maka digunakan load balance, pengimbang beban. Ini tabel berikut mereka perlihatkan AD atau Administrative Distance yang default digunakan oleh sebuah router Cisco untuk memutuskan rute mana yang akan ditempuh menuju sebuah jaringan remote. Ini tabelnya ada interface yang terhubung langsung, dia AD-nya 0 jadi diprioritaskan. Router status ini 1. Selanjutnya langsung terhubung, terus pilih router statis, EGRP 90, IGRP 100, OSPF 110, pilih 120, external IGRP 170, dan diketahui 255 ini tidak pernah digunakan. Terima kasih.